Yesus dahsyat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast liturgi. Hari ini bersama gua Tanti sebagai MC dan narasumber kita. Saya Frater Fritz dari Serikat Xaverian. Saat ini tahun ketiga di STF Dirgantara. Hari ini kita akan membahas podcast liturgi tentang Prapaskah dan masa Paskah. Karena sudah masuk Prapaskah di Rabu Abu tanggal 5 kemarin. Boleh dong Frater, sebelum kita ke topik utama, jelasin dulu kenapa Prapaskah itu bisa dimulai di bulan-bulan yang berbeda. Kayak tahun kemarin kan di Februari, kenapa sekarang di Maret? Oke, betul sekali. Nah, masa Prapaskah itu ya dimulai dari Rabu Abu dan diakhiri dari Jumat Agung. Kemudian ada Malam Paskah dan Hari Raya Paskah. Nah, sebenarnya Rabu Abu itu berubah mengikuti juga Hari Raya Paskah yang berubah-ubah. Begitu. Kenapa? Karena kita itu mengikuti kalender lunar, yaitu kalender berdasarkan penanggalan bulan. Nah, kita gereja Katolik dan juga gereja Protestan melihat bahwa kapan dimulainya musim semi. Nah, disitulah awal masa Paskah atau Hari Raya Paskah itu. Karena Kristus sebagai yang sulung yang bangkit dari orang mati juga digambarkan sebagai masa musim semi, di mana musim dingin itu telah berlalu dan muncullah musim semi. Nah, itu antara 22 April sampai 25 Maret. Biasanya sekitaran tanggal-tanggal itu Hari Raya Paskahnya. Nah, dari situlah ditarik mundur 40 hari, diawali dengan Rabu Abu. Gitu. Gimana? Sudah paham. Tapi kalau misalnya Rabu Abu itu di bulan Maret itu emang harus diawali pas minggu pertama, kedua, atau bisa minggu ketiga? Iya, itu bisa berubah-ubah, bisa minggu pertama, bisa minggu terakhir, sesuai dengan penanggalan Hari Raya Paskahnya. Ya, jadi kita melihatnya itu secara berurutan, gitu. Tidak langsung kita tentukan sembarangan, gitu. Ada. Maka dalam beberapa tahun sekali itu suka ada siklus Hari Raya Paskahnya itu sama. Misalnya tanggal 22 April itu Hari Raya Paskah, berapa tahun kemudian bisa lagi sama, karena kalender kita itu terus siklusnya itu muter ya, karena kita ngikutin gerak dari bulan. Karena Prapaskah kan berarti kita berpuasa nih dan berpantang. Berpantang dan berpuasa yang dimaksud dalam gereja Katolik itu seperti apa sih, Frater? Oke, kita mulai masuk dari pantang dan puasa. Tapi sebelum itu mau nanya dulu, nama kamu siapa? Bener, nama saya Tanti. Oh, nama Tanti. Ya. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Tanti jadi Katolik itu udah dari kecil atau baptis dewasa? Dari kecil. Dari kecil. Ada nggak sih dalam keluarga itu tradisi untuk berpantang dan puasa yang diajarkan oleh papa mama? Ada. Ada. Itu mulai umur berapa? Dari umur sebenarnya dari SMP. Umur 12 tahun. Tapi karena punya riwayat penyakit emah ya. Oh, ada emah. Ya, jadinya nggak puasa yang puasa makan Puasa gitu, itu pantang aja. Bisa pantang apa? Pantang karena sering main gadget ya, jadi Ya. pantang main ponsel. Nah, itu dia. Masa Prapaskah itu selalu identik dengan mengurangi kesenangan kita, nafsu kita dari makanan. Ya, nafsu makan itu baik. Ya, kalau misalnya nggak nafsu itu sakit. Orang sakit kan nggak nafsu makan. Ya. Baik. Tetapi kalau berkelebihan itu juga kurang baik. Sama juga main gadget sering-sering tiap hari, menghabiskan waktu 12 jam hanya buat gadget, itu juga nggak baik. Tapi kalau dipakai untuk alat komunikasi, mencari berita, informasi, untuk berkembang, itu sangat diperbolehkan. Nah, masa puasa itu kita diajak untuk mengurangi makan kita, hal-hal yang kita senangi. Baik itu puasa ataupun pantang, bisa kita atur. Saya jelaskan terlebih dahulu puasa. Dalam gereja Katolik sesuai kitab hukum kanonik, puasa orang Katolik itu wajib dilakukan 2 hari saja, yaitu Rabu Abu dan juga Jumat Agung. Nah, puasanya orang Katolik itu makan sekali kenyang. Suka juga ditafsirkan makan kenyang sekali gitu. Nah, itu seringkali multi tafsir. Tapi yang
yang saya hayati dan juga biasa para frater, para romo, suster juga lakukan, makan hanya 1 kali saja. Itu hanya makan yang 1 kali, selebihnya tidak makan. Baik itu mau pagi, siang atau malam, hanya dipilih 1 kali saja. Kayak Rabu Abu kemarin tuh saya hanya makan di siang hari, ya supaya pagi-pagi kan masih ada energi sedikit, agak lapar ya bisa makan siang, kemudian punya energi sampai sore sampai malam. Gitu. Nah, ada juga nanti saat Jumat Agung di akhir masa pantang dan puasa itu atau masa prapaskah, dengan mengenang wafat Kristus yang mati karena dosa-dosa kita. Gitu. Jadi intinya adalah kita mau mengurangi, tapi nggak hanya mengurangi ya, kita dari yang mengurangi itu kita harus menambah. Misalnya Tanti pantang gadget nih, main gadget ya. Biasanya main berapa jam sehari? Gak kehitung sih. Gak hitung ya. Anggaplah 5 jam ya. Tanti kurangi jadi 2 jam sehari. Nah kan ada waktu 3 jam. Bisa untuk hal yang produktif. Khususnya nih menambah doa, menambah karya sosial, membantu. Bisa juga sederhana aja membantu orang tua di rumah, membantu kakak adik atau membantu teman pelajarannya sulit, mau membantu mereka dalam perkembangan tertentu, itu sangat diperbolehkan. Jadi kita nggak hanya mengurangi, tapi itu juga menambah. Maka dalam masa prapaskah ada juga tuh kolekte untuk aksi APP atau aksi puasa pembangunan. Gitu. Nah itu juga kita kurangi. Misalnya anak-anak kecil tuh bisa jajan, itu disumbangkan untuk APP. Nah ada yang dikurangi dan ada yang ditambah, yaitu amal baiknya yang ditambah. Kurang lebih gereja mau mengajak kita dan mendidik kita supaya kita dari hari ke hari ini semakin bertumbuh menjadi orang Katolik yang militan, sehingga ketika masa prapaskah itu selesai, kita bisa mengalami kebangkitan Kristus secara lebih penuh karena ada persiapan selama 40 hari. Begitu tadi. Tapi ini kan Rabu Abu sama Jumat Agung. Tuh. Tapi kebanyakan dari teman-teman saya biasanya tuh yakin kalau puasa tuh harus di hari Rabu dan hari Jumat. Itu termasuk betul atau gimana? Itu memang tidak diwajibkan oleh gereja. Tetapi kalau misalnya kita punya kehendak baik seperti itu, gereja fasilitasi. Nah inilah yang menjadi khas gereja Katolik, bahwa gereja Katolik itu gak mengatur hal-hal sedetail itu. Mau makan pagi, siang, sore, malam, gereja gak atur. Gereja hanya mengatur hal-hal yang esensial, misalnya moral, ya pembunuhan atau aborsi. Nah itu dilarang oleh gereja, hukuman mati dan lain-lain. Itu yang esensial, itu yang diatur oleh gereja, dan gereja sangat mutlak. Contoh lagi perkawinan sekali seumur hidup. Nah itu juga sama mutlak, nggak bisa digangguan. Tapi untuk hal-hal kecil, gereja hanya menganjurkan. Contohnya, misalnya pengakuan dosa. Gereja menganjurkan silakan mengaku dosa di waktu masa prapaskah dan juga masa Advent untuk mempersiapkan diri. Nah, tapi kalau misalnya tidak dilakukan ya juga tidak dosa. Nah, dalam konteks teman-temannya Tanti itu sangat bagus. Karena apa? Karena mereka ingin bertumbuh dalam iman. Nah, tapi harus ditanya juga motivasinya apa itu. Kadang-kadang suka motivasinya diet, ya. Badannya sudah mulai membesar. Nah, sekalian lah diet kan. Rabu Jumat. Nah lama-lama kurus dah. Dari yang 70 jadi 60 gitu. Kan lumayan kan? Nah tapi itu juga kurang disarankan ya. Kalau motivasinya itu untuk diet. Ini seringkali banyak orang-orang muda kayak gini. Diet, habis itu sekalian nge-gym, kurangin protein. Nah sekalian alibinya itu mau puasa, mau pantang. Nah, tapi tujuan utama ini. Nah, frater mau kasih unjuk bahwa masa prapaskah ini untuk mengembangkan relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama. Kalau setelah kita pantang dan puasa akhirnya kita bisa kurang berat badan, syukur pada Tuhan. Ya, tapi motivasinya harus membangun relasi kita dengan Tuhan. Bukan ya karena diet mas panjang tahun juga bisa, mau pagi sampai malam gak makan pun juga bisa. Gitu. Jadi
Kan tadi membahas soal hari Rabu dan Jumat itu sebenarnya nggak dianjurin, tapi boleh lah. Iya. Tapi kalau yang puasanya 40 hari full gitu, itu gimana? Boleh juga. Ada juga orang-orang yang ingin memberikan waktu untuk doa, untuk mati raga sampai 40 hari puasa itu juga ada. Ada juga frater-frater atau suster yang punya niat-niat tertentu ingin lebih dekat dengan Tuhan, boleh. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai kesehatannya terganggu, dan jangan sampai akhirnya menjadi kesombongan rohani bahwa saya sudah bisa puasa 40 hari 40 malam seperti Yesus ya. Tapi kuncinya adalah membangun relasi kita dengan Tuhan dan sesama ya. Jadi boleh aja disarankan. Dulu saya itu pernah pantang 40 hari itu tidak makan daging dan juga ikan, termasuk ayam gitu. Saya pernah itu juga. Ya memang wah kadang-kadang udah lapar gitu ya, wah ada ayam goreng nih, wah pengen nih ya. Tapi karena ada satu niat tertentu yang saya pegang untuk mendekatkan diri saya pada Tuhan. Hanya saja kalau untuk puasa 40 hari saya belum bisa ya. Dan juga bagi saya juga akan mengganggu kesehatan saya. Begitu Tanti. Oke, Frater. Nah, karena udah bahas soal puasa dan pantang, karena tadi Frater mention soal pengakuan dosa. Yes. Kapan kamu terakhir ngaku dosa? Terakhir ngaku dosa itu Advent kemarin. Advent kan, bagus. Ada tuh yang udah Advent kemarin, tapi bukan tahun kemarin, 10 tahun kemarin baru sekarang ngaku dosa lagi ada. Itu. Seringkali umat Katolik ya menganggap bahwa pengakuan dosa itu tidak terlalu penting. Kan bisa ngaku dosa langsung sama Tuhan. Iya. Masuk gereja, Tuhan ampunilah saya, Tuhan saya sudah berbuat dosa. Itu banyak orang Katolik yang menganggap seperti itu. Kan bisa aja saya langsung. Nah, tapi mereka lupa bahwa gereja memberikan amanat kepada para rasul bahwa ketika para rasul melepaskan dosa orang-orang, maka dosa umat itu akan terhapus. Nah, kamu ngaku dosa biasa sama Romo kan? Iya, sama Romo. Nah, Romo itu adalah pembantunya para uskup. Ya, karena imamat para Romo itu diambil dari imamat uskup, yaitu penerus dari para rasul. Suksesi apostoliknya jelas. Nah, jadi karena legitimasi dari Yesus sendiri, para imam bisa melepaskan orang dari segala dosa, bukan atas namanya dia. Misalnya saya Romo nih, saya melepaskan kau dari segala dosa atas nama saya, nggak bisa. Tapi atas nama Allah dan juga atas nama gereja. Karena imamat itu dari imamat Kristus dan juga legitimasi dari gereja. Nah, itulah yang membuat imam itu bisa bertindak melepaskan dosa. Nah, kenapa nggak langsung aja ke Tuhan? Biar bisa aja langsung ke Tuhan. Tapi gereja mendapatkan privilege dari Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yesus kan nggak ada di sini. Maka wujud kehadiran Yesus yang melalui gereja. Dengan tangan para imam itu melepaskan dosa orang-orang. Gitu. Nah, satu lagi yang paling penting adalah ada juga aspek psikologis. Ini yang menjadi pengamatan dari para ahli-ahli ya. Para pastor juga ada ahli yang psikologis. Dengan kita mengungkapkan dosa, kita melepaskan beban kita. Kadang-kadang ada yang beban nih nggak bisa diceritakan nih, ke kiri sulit, ke kanan sulit. Nah, datanglah kepada para pastor, karena para pastor sudah bersumpah untuk tidak membocorkan dosa sekecil apapun, sebesar apapun. Nah, jadi ya dengan mengungkapkan bebannya itu ya orang ketika keluar pengakuan dari ruang pengakuan itu sudah lega. Banyak sekali yang akhirnya menangis, ada yang meluapkan emosinya dan lain-lain. Nah, disitulah rahmat dari Allah semakin terasa. Oh iya Tante, kamu tahu sebenarnya pengakuan dosa itu jarang disebut sakramen pengakuan dosa sekarang. Suka disebutnya sebagai sakramen rekonsiliasi. Kenapa? Karena mau menunjukkan perbaikan relasi
relasi antara manusia dengan Allah. Kalau sakramen pengakuan dosa kan seolah-olah pusatnya saya nih. Saya yang udah berdosa datang ke Tuhan. Tuhan ampunilah saya, ampunilah saya. Jadi sebenarnya pusatnya Tuhan atau saya? Enggak. Harus pusatnya adalah Allah yang memberikan pengampunan kepada kita. Maka disitulah sakramen rekonsiliasi menunjukkan relasi saya dengan Tuhan menjadi lebih baik. Relasi yang sudah rusak dipulihkan oleh Allah sendiri. Gitu nanti. Kamu harus sampaikan kepada teman-teman Gundar di Gundar itu. Ayo ngaku dosa. Kalau gak berani mereka. Waduh, sayang banget. Padahal gereja kasih fasilitas loh. Iya. Kalau takut sama romo yang dikenal ya udah pindah ke paroki lain. Ya itu cara mereka. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting ngaku dosa. Ya, jangan tunggulah. Wah nanti keburu dipanggil Tuhan baru. Aduh, lupa ngaku dosa kemarin. Celakalah kita kalau kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita ngaku dosa ke frater, ke romo, Betul. itu biasanya kan kemarin saya ngaku dosa di gereja Paulus. Terus ada tempatnya sendiri gitu. Itu memang di dalam tradisi Katolik atau waktu ngaku dosa itu emang harus tempatnya sendiri atau bagaimana? Iya, itu bilik pengakuan dosa ya. Itu memang jadi ciri khas gereja Katolik. Biasanya di dalam gereja itu ada di kiri kanan ada 2 bilik atau ada 4 bilik gitu, tergantung kondisi tempat dan itu memang ciri khas. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa juga pengakuan dosa itu di dalam ruangan sembari konseling, sembari pengakuan dosa juga bisa. Yang penting 2 orang, 1 imam, 1 orang yang ingin mengaku dosa dan sebisa mungkin tidak di keramaian. Ada yang dengar dosanya kan, wah dosa ini orangnya banyak nih, aduh celaka gitu. Enggak di tempat yang agak tertutup baik di ruangan ataupun ya di pinggir bangunan begitu biasanya. Karena kita yang selalu mengakukan dosa soal umat, terus kalau umat ngakunya ke romo, biasanya romo ngakunya kemana? Oke, itu pertanyaan menarik. Romo harus mengaku dosa kepada sesama romo ataupun kepada uskup, ya, karena mereka semuanya romo, uskup ataupun kardinal, paus pun mereka satu martabat imamat, ya. Mereka yang bisa memberikan pengakuan dosa dan juga bisa menerima sakramen. Paus Fransiskus itu punya pastor khusus yang biasa dia menjadi tempat pengakuan dosanya. Uskup juga bisa mengaku dosa sama uskup ataupun juga bisa sama romo. Jadi sekalian sharing, gitu, saling meneguhkan. Karena kita sudah bahas soal prapaskah dan pengakuan dosa, kita masuk ke Trihari Suci. Trihari Suci, oke, mantap ya. Nah, Trihari Suci ini ada Kamis Putih, lalu Jumat Agung dan Sabtu Suci. Ya, Sabtu Suci atau Malam Paskah. Iya. Nah, dari 3 ini sebelum masuk ini kan masuk ke Minggu Palma. Iya. Nah, Minggu Palma itu kenapa nggak masuk ke bagian Trihari Suci atau pokoknya kan harus kayak beda gitu? Sebenarnya nggak beda ya, itu hanya lebih diperiodisasikan. Itu kan namanya Pekan Suci ya, Iya. Holy Week, di mana dimulai dari Minggu Palma dan diakhiri oleh Hari Raya Paskah gitu. Sebenarnya kita bisa harusnya melihatnya dalam Pekan Suci. Pekan Suci. Makanya kalau buku Pekan Suci kan dimulai dari Minggu Palma sampai Hari Raya Paskah gitu. Nah, itu memang gak digabung karena itu memang peristiwanya itu berbeda. Ada jeda waktu ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, disambut sorak-sorai ya. Kita tahu kan, Yerusalem, Yerusalem. Nah, itu kan semua orang menyambutnya dia. Suasananya sukacita, ya kan? Tapi ketika Trihari Suci itu suasananya itu udah mulai sedih. Yang dimulai dari Kamis Putih. Itu kan satu periode waktu, Kamis Putih, kemudian masuk
kepada Yesus yang ditangkap. Iya. Kalau kita sering mengenangnya dengan masa tuguran. Iya. Kemudian ya Yesus di dalam Getsemani, dan disitulah dia ditangkap, dibawalah kepada Pilatus, kepada Herodes, hingga terus sampailah di puncak Kalvari. Jumat sore wafat, dan kemudian masuklah di pemakaman dan juga kebangkitan. Nah, itu kan satu periode waktu yang bersamaan. Agak ada jeda waktunya dengan Minggu Palma gitu, dan juga suasananya berbeda. Dari 3 hari penting itu, kenapa namanya harus Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci? Ya, sebenarnya itu hanya istilah nama aja ya. Bahwa Kamis Putih itu melambangkan Yesus bersama dengan para muridnya ingin memperbaharui hidup mereka dalam Kristus. Ya, ingin tetap bersama-sama dengan Kristus, tapi tidak bisa karena Yesus harus pisah dari mereka. Gitu. Kemudian putih juga dilambangkan dengan kesucian. Bagaimana para murid itu tidak semuanya suci, ada yang berdosa juga. Dan kemudian Jumat Agung ingin menunjukkan bahwa Yesus sebagai Sang Ilahi yang Sang Maha Agung itu, yang justru dari salib itu bukan menjadi terhina, tetapi dimuliakan. Sepanjang sejarah bangsa Romawi, salib itu adalah lambang kehinaan, tapi melalui Yesus Kristus salib itu menjadi lambang kemuliaan sampai sekarang dan juga hari esok dan sepanjang masa. Kemudian Sabtu Suci atau malam Paskah, yaitu suka disebut sebagai Vigili Paskah, yaitu malam menuju kebangkitan Tuhan. Karena malam itu sudah masuk hari ketiga, di mana Yesus mulai mengalami transformasi kebangkitan. Itu hanya permainan istilah saja untuk menunjukkan perayaan dan pesta yang sedang dirayakan. Kita sudah bahas dari Rabu, seterusnya masuk ke yang pentingnya di Paskah. Pentingnya, ini memang penting. Ya. Tahu nggak kenapa penting? Karena Yesus bangkit. Ya. Tapi apalagi? Tapi sebenarnya bukan tapi sih. Lebih lanjutnya, karena kebangkitan Kristus, iman kita itu menjadi berarti. Wah, benar-benar. Semua orang akhir, benar nggak? Benar. Semua orang wafat. Benar. Tapi siapa yang bangkit? Yesus. Yesus yang menjadi yang sulung. Paulus mengatakan bahwa Yesus menjadi yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, karena itulah iman kita sebagai orang Katolik menjadi bermakna. Coba kalau Yesus nggak dibangkitkan, buat apa kita menjadi orang Katolik? Buat apa ada pewartaan Injil? Yesus sama dong dengan yang lain. Tapi dengan kebangkitan itulah Yesus bukan lagi sebagai manusia, tapi dialah Sang Allah. Dialah Putra Allah yang diturunkan ke bumi untuk menghapus dosa-dosa kita. Dari situlah kita Yesus bawa kita naik ke surga bersama dengan Allah. Kita merasa bahagia lagi bersama Allah. Itulah menjadi inti iman kita. Maka pesta Paskah itu itu menjadi paling tinggi. Hari raya Paskah itu mengalahkan segala-galanya, termasuk juga Natal. Ya, karena di situ iman kita. Kitab suci ditulis setelah kebangkitan Yesus. Bertahun-tahun kemudian pewartaan Injil mulai dilakukan. Mulailah orang-orang mencari gimana sih kelahiran Yesus, bagaimana sih asal-usul Yesus. Maka asal-usul Yesus hanya diceritakan dalam Injil Lukas dan juga Matius. Injil-injil lain tidak. Tapi sengsara, wafat, dan kebangkitannya ditulis dalam 4 Injil itu. Sungguh luar biasa, bukan? Yesus itulah sosok figur yang fenomenal karena dia yang bangkit dari antara orang mati. Di Katolik itu Paskah dan Natal kan sudah jelas nih. Tapi boleh nggak sih Frater jelasin atau kasih tahu ke teman-teman gitu sejarah Paskah di tradisi Katolik?
Betul. Sejarah Paskah dalam Katolik atau dalam Yahudi dulu? Boleh dari awalnya dulu nih. Oke, tapi singkat aja ya supaya teman-teman nggak terlalu kebingungan. Inti Paskah Yahudi adalah mengenang kembali pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Maka kalau kamu tahu, Yesus itu ketika wafat di salib harus buru-buru dimakamkan. Kenapa? Karena hari raya Paskah akan tiba. Nah, kalau hari raya Paskah akan tiba itu, ya mereka nggak boleh lagi ada perkuburan, nggak boleh lagi sedih-sedih dan lain-lain. Karena mengenang para leluhur mereka terbebas dari perbudakan Mesir. Maka buru-buru tuh Nikodemus datang kepada Pilatus mohon supaya mayat Yesus diturunkan dan dimakamkan. Nah, Yesus dengan wafat dan kebangkitannya itu mengubah arti Paskah yang sekarang kita rayakan. Kita tidak merayakan pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, tetapi kita merayakan kebangkitan Yesus. Dia yang sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Karena itulah relasi dengan Allah terpulihkan. Kita manusia jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa. Adam dan Hawa manusia pertama dan jatuh dalam dosa. Yesus menjadi manusia pertama yang memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah dan pertama-tama naik ke surga. Gitu. Dia kita rayakan adalah kebangkitan Kristus. Itulah perbedaan Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristiani. Gitu. Udah mulai paham kan? Udah mulai paham. Nah, jadi harus dari pemahaman ini kita semakin menghayati biar nanti waktu Paskah itu kita nggak hanya makan-makan aja, kumpul-kumpul, enggak. Tapi kita juga tahu apa yang sedang kita rayakan. Lalu mau nanya lagi di Frater tentang Paskah itu kenapa mengajarkan kita tentang pengharapan dan pengampunan? Nah, ini bagus sekali. Pertama-tama ya, pengampunan. Kita harus sadar, kita ini manusia berdosa. Frater mau tanya, siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Nah, Yudas menjadi cerminan orang. Yesus itu tidak asal pilih. Dia pilih dengan kebebasan para muridnya. Para muridnya bebas mau mengikuti dia atau tidak. Sejak awal Yesus memberikan kebebasan. Dan para muridnya ini dengan kebebasan mau mengikuti Yesus. Tapi Yudas sudah bertahun-tahun hidup dengan para rasul lainnya, sudah kenal Yesus, dia tidak kenal sesungguhnya Yesus itu siapa. Akhirnya ya ia mengkhianati. Karena Yudas berpikir bahwa ya Yesus hanya orang biasa, dia bukan Mesias. Yang diharapkan itu adalah Mesias yang bisa membebaskan dari jajahan Romawi, tapi kenyataannya tidak sama lah. Ya, akhirnya dia menjual saja Yesus. Nah, itulah cerminan kita semua. Kitalah yang menjual Yesus. Agak tertohok ya. Karena dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia menganugerahkan atau mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya manusia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari sinilah kita bisa lihat Yesus datang karena dosa kita. Disitulah kita datang kepada Allah, berlutut mohon ampun. Tuhan, ampunilah saya orang berdosa ini. Karena kita ini tidak ada apa-apanya di dalam dan di hadapan Tuhan. Kita ini bisa saja disingkirkan oleh Tuhan, tapi karena kasih Allah kita diajaknya untuk kembali, untuk bersatu lagi dengan Allah. Inilah yang harus disadari. Kamu pernah nggak melakukan kesalahan? Sering. Minta maaf nggak? Iya, minta maaf. Sama manusia aja kita minta maaf, apalagi sama Allah. Dia yang bisa memberikan dan mengambil nyawa kita. Dialah sang pencipta kita. Maka kita mohon ampun kepada Tuhan. Itu pertama-tama. Yesus hadir karena dosa kita. Yang kedua, pengharapan.
Yesus itu mati bukan hanya mati seperti orang biasa, tapi ada makna lain, yaitu kebangkitan. Disitulah pengharapan. Yesus memang gentar dan takut juga ketika menghadapi kematian itu. Tapi Yesus tahu bahwa pada saatnya nanti Ia akan dimuliakan. Meskipun disalib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah nggak pernah meninggalkan manusia, tapi manusialah yang meninggalkan Allah. Ibarat gunung yang tertutup oleh kabut. Gunungnya emang pindah? Enggak kan, kita aja yang nggak bisa melihat gunung tersebut karena ada kabut. Tapi ketika matahari terbit, kabutnya mulai tersingkir, kita bisa melihat ada gunung di situ. Disitulah setiap ada masalah, ada problem, entah itu di kuliah, percintaan, HTS-an, ghosting, dimarahin dosen, dimarahin orang tua, konflik dengan tetangga, dengan teman, toxic relationship, overthinking, dan lain semua hal. Kita harus lihat ada sesuatu di balik itu semua. Kata Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Habis wafat Kristus ada kebangkitan Kristus. Disitulah harapan yang harus kita percayai. Tahun jubileum ini kan tahun pengharapan. Sepanjang tahun ini podcast sebelumnya sudah membicarakan tentang tahun jubileum kan. Iya. KMK Gunadarma membahas itu karena saya tonton. Bagus. Nah, tapi setiap Paskah itu kita juga merayakan pengharapan. Pengharapan akan kebangkitan. Bukan saat ini, tapi nanti ketika kita sudah meninggal, kita juga berharap kita akan dibangkitkan oleh Kristus. Begitu. Berarti kita harus terus berharap kepada Yesus. Iya. Gitu. Kalau ada masalah apapun, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ada harapan di kemudian hari. Itu ingat teman-teman, selalu berharap. Ada yang udah putus gitu, aduh rasanya dunia runtuh. Allah itu udah kayak Dilan Milia aja. Dilan Itu cinta-cinta basi. Enggak. Cinta relasi yang ditunjukkan Allah adalah cinta yang sesungguhnya yang mau memberikan diri. Berarti cinta itu adalah pengorbanan. Betul, harus ada pengorbanan di sana. Jangan cuma nonton bioskop doang, aduh, harus anterin itu pacar, jemput, Benar. effort sedikit, aduh. Kamu udah punya pacar belum? Sayangnya belum. Belum. Iya. Mau jadi suster? Plan B. Plan B, oke. Iya. Ya, kita nggak tahu ya. Dulu saya itu juga nggak mau jadi pastor. Itu saya mau ya berkarir aja gitu. Tapi dalam hidup ini ya saya menyadari banyak hal-hal yang tidak terduga. Kita berdoa saja, semoga Ya. Tuhan menunjukkan jalan terbaik. Ya, Tidak ada jalan yang tahu. terbaik. Tidak ada yang tahu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa juga terpanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Amin. Oke, kita sudah bahas tradisi dan lain-lainnya nih menurut ajaran Katolik dan Yahudi nih. Yes, mantap. Ada nih dari kecil waktu masa Paskah itu pasti anak-anak yang ada di sekolah minggu tuh disuruh sama pengasuhnya buat bawa telur warna-warni. Iya. Pasti ngomongnya cari telur Paskah. Itu memang ada di tradisi Katolik atau bagaimana nih? Soalnya setiap Paskah pasti, entah sekarang ada film-film kayak Paskah itu pasti identik dengan telur dan kelinci. Betul. Padahal kelinci juga nggak bertelur. Iya, kan kita nggak bertelur. Tapi kenapa itu? Iya, itu memang sebenarnya hanya untuk anak-anak kecil, ya, untuk mengajarkan kepada mereka tentang kehidupan baru. Kalau orang-orang dewasa kan sudah tidak lagi ya diajarkan seperti itu. Mereka sudah tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, karena melalui Dialah kita diselamatkan. Nah, untuk menjelaskan kepada anak-anak kecil dalam tradisi Eropa, khususnya yang pernah saya pelajari itu di Jerman, begitu tradisi Jerman kuno, bahwa telur itu ya lambang kehidupan kan. Dari telur menetaslah ayam, ya
ya, itik ya, petok. Nah, itu awal dari kehidupan. Yesus pun juga sama, awal dari kehidupan. Yesus itu mati tapi bangkit. Ya. Jika gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, tidak akan berbuah banyak. Nah, itu sebenarnya mau ditunjukkan kepada anak-anak. Ini loh kehidupan baru. Dari telur ini akan hiduplah anak ayam. Itu kan anak kecil kan suka ya dengan telur ya, bulat gitu, mereka suka cari-cari. Itu hanya untuk mengajarkan kepada anak-anak saja. Dan juga kelinci, karena kelinci itu binatang yang imut, disukai anak-anak. Kelinci itu juga ya hewan yang subur, dia bisa melahirkan banyak sekali anak kelinci ya. Itu juga supaya anak-anak itu juga sadar bahwa ya mereka juga anak-anak Kristus, mereka bukan lahir dari kelinci ya, tetapi dari kelinci ini mereka bisa belajar bahwa lambang dari kesuburan dan juga harapan akan kehidupan. Ya memang ini hanya kait-kaitan sih, tapi saya kira ini juga bukan ajaran dari gereja Katolik. Ini hanya tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Kalau kamu cari-cari dalam dokumen gereja nggak ada tuh paus yang nulis kita merayakan Paskah dengan telur, nggak ada. Kalau misalnya ada telur ayam gimana? Telur bebek. Kalau nggak ada telur bebek, telur apa? Angsa gitu, nggak juga kan? Karena yang paling penting adalah relasi dengan Allah. Gitu. Hanya caranya digunakan untuk anak-anak. Gitu. Sekalian habis itu kan anak-anak ambil telurnya dimakan, ya, gitu. Kenyang ya, sehat, bergizi. Nggak ada makna khusus sih. Ini pertanyaan yang mungkin agak jauh dari Paskah. Paskah tradisi Katolik ya. Ini ada itu Paskah di mana kita harus pada masa sebelum Israel keluar dari tanah Mesir. Yes. Kenapa umat Allah itu harus kasih darah domba di pintu? Darah di pintu ya, anak lembu, jantan yang tak bercacat. Musa akhirnya sadar bahwa ya bangsa Israel, ya bagian bangsa Israel, dan dia meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun tidak mengindahkan. Akhirnya ia marah-marah tuh sama Allah. Kalau kamu baca di kitab Keluaran, ya Musa juga marah kepada Allah, ya kepada Adonai, bahkan sampai ada semak yang terbakar. Di situ situasinya complicated. Hingga akhirnya Allah turut campur tangan dengan menurunkan 10 tulah. Ada yang air menjadi darah, ada yang nyamuk, belalang gitu. Hingga yang paling terakhir adalah kematian anak sulung. Kenapa? Karena Firaun setelah 9 tulah tidak juga mendengarkan Musa dan membebaskan bangsa Israel. Akhirnya dengan terpaksa Allah merajai seluruh umat di Mesir, baik itu orang Mesir maupun orang Israel. Maka supaya Allah tahu bagaimana membedakan anak sulung Mesir dan anak sulung Israel, mereka harus merayakan pesta Paskah, makan lembu jantan, kemudian makan sayuran-sayuran pahit dan menceritakan tentang kisah-kisah leluhur mereka. Darah anak lembu itulah yang dioleskan di ambang pintu rumah. Disitulah Allah ketika malam merajai bangsa Mesir, dilihatlah, oh ini Israel, Mesir, Israel. Dan seluruh anak sulung Mesir kemudian mati. Disitulah identik dengan darah anak lembu. Maka ketika merayakan Paskah pun mereka mengenang masa-masa itu. Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia. Allah punya caranya sendiri menolong umat yang dikasihi. Keren kan Allah? Keren.
Iya. Disitulah kita harus hormat dan berbuat seturut dengan kehendak Allah. Berarti apa ya, darah itu menjadi tanda kalau kita itu umat Allah. Bangsa Israel. Iya, bangsa Israel saat itu. Oh, Tapi sekarang ya kita kan kalau Paskah kan nggak kayak gitu ya. nggak ngolesin dengan darah ya. Tapi kalau menurut Frater di tahun jubileum ini ada tidak sih perbedaan pasca di tahun ini sama yang tahun kemarin? Ya, sebenarnya nggak jauh beda. Paling nggak yang membedakan itu di Vatikan, karena di sana ada pintu suci, Porta Santa, dan banyak peziarah-peziarah yang datang ke sana untuk merayakan pekan suci di sana. Maka yang paling banyak di sana. Tapi kita tidak banyak ya. Hanya saja kemungkinan besar jumlah umat yang hadir nanti akan bertambah banyak. Seperti fenomena Rabu Abu kemarin. Saya juga bingung, banyak sekali umat-umat yang hadir. Bahkan ada yang berdiri di samping tanaman gitu, di taman. Karena apa? Karena nggak cukup lagi. Walaupun itu sudah ditambah kursi-kursi, kehabisan stok juga. Entah umat Katolik yang bertambah banyak, atau banyak yang akhirnya sadar dan balik ke Allah, atau karena resesi ekonomi mulai goyang-goyang, Jadi kembali ke PHK, cari kerja susah, orang mulai nih, aduh hidup saya harus kembali kepada Allah supaya diberkati. Mungkin saja saya tidak tahu ya fenomena sosial ini, tapi yang saya harap agar semakin banyak orang tersentuh untuk kembali kepada Allah. Mungkin karena holiday dibuka ya, jadi Iya, sadar. bisa juga gitu. Karena sebenarnya Allah yang senantiasa menunggu kita. Gitu. Ya kitanya pergi-pergi, Allah selalu menunggu kita untuk kembali pulang. Oke, mau nanya lagi soal warna liturgi. Karena itu. Jadi kita kembali ke Prapaskah lagi. Lompat-lompat ya? Iya, lompat-lompat. Karena saya lihat warna liturgi di belakang. Oh, ungu-ungu nih Iya. ya. Biasanya ungu identik dengan Kesedihan. betul. Tapi di masa Advent ada warna. Betul. Itu kenapa? Warna ungu memang identik dengan sebuah harapan dan juga sebuah tobat. Dan juga kita sedih, kita terharu karena begitu besar kasih Allah. Sehingga disinilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Disinilah yang menunjukkan kepada ya masa tobat juga. Biasa bisa Requiem, Advent, ataupun Prapaskah menggunakan liturgi warna ungu seperti yang kita lihat di belakang ini. Kita sudah banyak membahas soal Paskah, Prapaskah dan yang lainnya. Jadi kita akan keluar dari jalur Paskah sama Prapaskah. Oke, kita keluar nih ya. Iya. Kita berdiri dulu. Mau nanya, Frater, udah nonton Kuasa Gelap belum? Oh, Kuasa Gelap Iya. sudah. Sebenarnya saya belum nonton ya, tapi karena pengen nanya soal ini. Oh, belum nonton. Iya, tapi karena kepo. Jadi mau nanya, kenapa di Kuasa Gelap itu apa ya? Kita ketika dirasuki, kalau saya lihat sepenggal ya soal film itu, kenapa waktu dirasuki iblis itu tahu soal dosa kita? Itu kenapa mereka bisa tahu? Karena kita mungkin sudah ngaku dosa atau yang lain-lain. Jangankan dosa kita, kehidupan Yesus aja dia tahu. Bener juga ya. Satu, ketika Yesus dicobai, hebat nggak iblis bisa mencobai Tuhan? Hebat. Dia bisa coba. 3 kali dicobai. Ketika akhir masa puasanya, ketika dia mengusir setan, mengusir iblis itu, Yesus, anak Daud, Kaulah sang Mesias. Yang menyatakan Mesias itu bukan para murid, iblis loh yang menyatakan Mesias, karena iblis tahu siapa itu Yesus. Kemudian ketika Yesus disalib, iblis juga menggoda Yesus. Hai engkau anak Allah, turunlah dari salib. Kalau engkau anak Allah, biarkan kami semua percaya. Itu kata-kata iblis. Supaya apa?
kita tidak mengalami keselamatan. Jangankan diri kita, Yesus aja tahu ya. Nah, setan itu sangat lihai, sangat jahat. Jangan kamu anggap setan itu seperti setan-setan seram, menakutkan. Enggak. Setan itu mulai dari hal-hal yang slow atau diam-diam langsung masuk. Nah, itu. Setan itu dengan tipu muslihatnya itu atau dalam keheningan dia bisa saja masuk. Maka kita perlu hati-hati ya dengan iblis dalam arti tertentu bahwa pengalaman masa lalu kita, traumatik kita, dosa kita itu bisa menjadi jalan masuk untuk iblis. Ada seorang umat ya, ini saya membaca buku judulnya Api Penyucian. Itu banyak sekali mereka yang seperti dalam film tersebut tidak bisa menerima kehilangan orang yang mereka cintai. Akhirnya mereka stres dan mereka beralih kepada hal-hal yang tidak baik atau bisa disebut mistik dan magis yang bukan berasal dari Allah. Puasa bukan berasal dari Allah. Itu yang menjadi juga jalan masuk ke roh. Ada juga ingin lancar bisnisnya, menggunakan cara-cara tertentu, atau ingin populer, atau ingin tampil cantik dengan cara-cara yang tidak benar. Itu bisa menjadi jalan masuk untuk iblis. Jadi memang banyak cara, tapi khususnya melalui pengalaman keberdosaan dan pengalaman negatif kita. Berarti ketika kita melakukan dosa itu apakah iblis bakal masih tetap tahu, atau karena soalnya saya pernah baca ketika kita melakukan dosa berarti dosa kita sudah diampuni. Itu apakah mereka ini yang melawan Tuhan ini akan tetap tahu atau dosa kita sudah hilang saja dari mereka? Kadang-kadang kan kita gampang mengucapkan, saya mohon ampun, ini saya sudah berdosa. Tapi dalam hati belum. Contoh, seorang ayah yang harus kehilangan anaknya, meninggal karena dibunuh. Apakah dengan mudah dia mengampuni orang? Tentu saja tidak. Banyak hal-hal yang tersimpan dalam hatinya. Sama juga ketika orang melakukan dosa, belum tentu hatinya itu benar-benar tenang dan damai. Harapannya memang gitu, masuk, mengungkapkan, bisa tenang. Maka perlu ada usaha, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, terus menerus, supaya hati kita benar-benar damai. Gak hanya pengakuan dosa aja, tapi kalau misalnya ada pengalaman masalah, seperti dalam film Puasa Gelap ya, Romonya itu digoda juga karena ia masih belum bisa menerima kehilangan orang-orang yang dia kasihi, yaitu keluarga. Maka itu juga perlu dibersihkan, itu perlu juga diselesaikan. Sehingga apa? Sehingga iblis tidak lagi memiliki celah untuk menyerang kita. Seperti kan saya nonton di TikTok terus baca. Suka nonton TikTok ya? Atau suka goyang TikTok juga? Tidak. Aduh. Nonton di TikTok dan bilang iblis itu bisa masuk dari masa lalu kita. Yes. Jadi kita harus selesai dari masa lalu. Betul. Yesus kan selalu berkata, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat. Maka jangan lari ke yang lain. Jangan lari tuh ke klub-klub. Jangan lari tuh ke pergaulan yang tidak sehat. Atau jangan lari juga dari kenyataan. Hadapi kenyataan itu. Cobalah healing dengan diri kamu. Healing itu bukan jalan-jalan ke Bali ya. Itu vacation, itu liburan. Healing itu adalah kita sembuh, menyembuhkan pengalaman kita, termasuk juga dengan luka batin. Setiap orang itu punya luka, punya rasa kebencian ataupun juga marah, emosi dan lain-lain.
Mungkin tidak semuanya, tapi mungkin ada sepersekian. Rasa tidak suka, emosi dan lain. Itu semua perlu diselesaikan. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk membersihkan hati kita. Gitu. Saya pun juga sama. Ada juga luka batin, rasa kesal dengan pengalaman masa lalu. Tetapi dalam masa novisiat kami diajar untuk mengampuni, memaafkan, melihat kembali, dan berdamai. Sehingga ya kita bisa menjadi pribadi yang bebas. Tidak lagi dikekang. Pengalamannya udah 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih saja mengikat kita. Kasihan, bukan? Benar. Ya, kita sudah banyak ngobrol dan kita sudah di sesi akhir nih, Pater. Tapi sebelum tutup, ada pesan gak nih buat teman-teman yang nonton di masa Prapaskah ini dari pembahasan-pembahasan kita tadi buat mereka? Pembahasan kita ini memang cukup menarik dan luas ya. Saya hanya mengingatkan untuk memfokuskan diri kita pada masa Prapaskah ini. Jangan-jangan tahun depan, ya jangan-jangan, jangan-jangan. Bisa saya, bisa teman-teman, bisa yang lain, jangan-jangan. Kita nggak ada yang tahu. Maka kita pergunakan kesempatan yang ada untuk selalu memperbaiki hidup dengan Tuhan dan sesama, khususnya dengan pantang dan puasa. Gak hanya soal makan dan minum, tapi bagaimana kita membersihkan ego kita, nafsu kita, keinginan-keinginan buruk kita, hasrat yang tidak teratur, termasuk juga dengan pengalaman luka batin ataupun traumatik di masa lalu dan juga dosa-dosa kita, agar kita bisa tuntas sehingga tahun depan ketika merayakan masa Prapaskah kita bisa lagi lebih bebas. Terima kasih Pater sudah bersama dengan kita KMK, sudah bahas banyak topik. Ya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman KMK Gunadarma yang mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol, supaya teman-teman sekalian semakin hari semakin semangat dalam menghayati masa Prapaskah ini. Tidak hanya berdamai dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama, terkhusus juga dengan diri kita, pengalaman kita, kedosaan kita, semuanya supaya bisa dipulihkan, sehingga setelah masa Prapaskah ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Oke. Dengan saya Tanti dan Frater Fritz, kami berdua pamit undur diri. KMK Gunadarma, keluarga karya kasih. Sampai jumpa.